Di gelaran seri MotoGP Austria 2024 yang lalu, Honda RC213V hadir dengan update kecil-kecilan berupa koneksi throttle yang dikombinasi dengan konfigurasi mesin baru. Perubahan di Austria ini cukup memengaruhi beberapa pembalap lebih dari update yang lain. Walaupun hasil yang diperoleh tidak terlalu signifikan dalam hal capaian poin dan posisi yang diperoleh pembalap Honda, namun tim manajer HRC Alberto Puig memperkirakan arah pengembangannya sepertinya sudah cukup baik. Secara umum, sampai dengan seri Austria, HRC telah melakukan 2 kali update mesin V4 Honda RC213V. Update pertama disebut mesin Catalunya, di mana oleh para pembalapnya termasuk Joan Mir dipandang sebagai langkah pertama ke arah yang benar. Walaupun terasa seperti satu langkah mundur untuk mengambil 2 langkah maju di masa depan. Sementara itu, mesin Austria adalah evolusi kedua dari spesifikasi Catalunya. Joan Mir hanya bilang bahwa di Misano Honda akan mencoba konfigurasi mesin berbeda. Namun, Alberto Puig berkata kepada komentator track MotoGP Simon Cravar ada hal yang lebih komprehensif daripada itu. Di Misano nanti, Puig mengatakan akan segera menjalani tes lagi untuk dikonfirmasi pengembangan ulang mengenai arah pengembangan motor. Dan di Misano, Puig sesumbar bahwa Honda akan mengalami langkah kemajuan terbesar tahun ini. Tidak hanya mesin atau aerodinamika saja, namun kemajuan pada paket motor lengkap. Puig juga sadar Honda masih belum berani menjamin akan langsung kompetitif dengan update besar-besaran ini, tetapi Honda sudah tahu masalahnya dan sedang berusaha memperbaikinya. Para rider Spanyol dan Italia diketahui berjumlah paling banyak di ajang Grand Prix. Pasalnya, 2 negara ini memang memiliki program junior terbaik di antara negara-negara lainnya. Namun, Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP tampaknya tak ingin hal ini terus berlanjut. Dorna ingin MotoGP lebih beragam dengan diikuti oleh pembalap dari berbagai negara. Atas alasan ini, mereka digosipkan melobi Pramac Yamaha untuk menggait Miller alih-alih memilih rider muda kandidat juara dunia Moto2 Sergio Garcia yang berkebangsaan Spanyol. Miller sendiri tak memungkiri bahwa ia sedang melakukan negosiasi dengan Pramac yang pernah ia bela bersama Ducati pada 2018 hingga 2020. Lewat Fox Sport Australia, pembalap berusia 29 tahun ini merasa masih bisa membuktikan diri di kelas para raja. Meski begitu, Miller menegaskan tak ingin dapatkan sepertahan di MotoGP hanya karena ia pembalap non-Spanyol dan non-Italia. Rider yang juga berkebangsaan Selandia Baru ini berharap bahwa tim yang menggaetnya pada 2025 benar-benar menggaetnya karena ia masih berpotensi tampil di papan atas. Jika benar-benar bernaung dalam proyek Pramac Yamaha, Miller diprediksi akan ditandemkan dengan pembalap Portugal Miguel Oliveira. Oliveira sendiri telah menyatakan bahwa ia sedang dalam tahap negosiasi dengan Yamaha dan mendapatkan dukungan dari Fabio Quartararo. Pada April lalu, Liberty mengumumkan niatan membeli 86% saham Dorna dari pemiliknya saat ini, Bridgepoint dan CVC. Saat ini proses pembelian itu belum usai, karena masih menunggu keputusan regulator Uni Eropa untuk memastikan kepemilikan Liberty atas F1 dan MotoGP bukan praktik monopoli. Liberty sendiri merupakan perusahaan media massa yang mengambil alih 100% saham F1 dari Bernie Ecclestone pada 2017. Sejak itu mereka sukses meningkatkan popularitas F1 di berbagai belahan bumi. Kini banyak negara berlomba-lomba ingin menjamu ajang balap mobil terakbar tersebut. Di tangan Liberty, F1 menjadi salah satu ajang olahraga paling berharga di dunia. Menurut Forbes, F1 memiliki nilai 18,2 miliar dolar atau 285 triliun rupiah pada 2023 berkat popularitasnya yang melonjak tajam selama 6 tahun terakhir. Di lain sisi, saham keseluruhan Dorna saat ini bernilai 4,2 miliar euro atau 73 triliun rupiah. Seperti yang dilansir Autosport, Liberty Media berniat menjual sebagian sahamnya sebagai bagian dari akuisisi yang diusulkan sebelumnya atas Dorna Sport. Presiden dan CEO Liberty Media Greg Maffei pun menyatakan bahwa pihaknya sangat tertarik mengembangkan MotoGP, tetapi tak mau melakukan perombakan besar-besaran pada formatnya, terutama mengenai regulasi teknis.
Liberty pun akan fokus mengembangkan fanbase kejuaraan balap motor terakbar di dunia ini. Andrea Dovizioso diminta untuk kembali menjalani balapan membela Yamaha sebagai pembalap wildcard di MotoGP Jepang 2024 mendatang. Sayangnya, jawaban Dovizioso membuat penggemar kecewa karena tawaran tersebut langsung ditolak olehnya. Dovizioso menegaskan bahwa rencananya sementara ini hanya untuk membantu Yamaha sebagai test rider menggantikan Cal Crutchlow yang sedang cedera. Legenda MotoGP ini tidak tertarik untuk menjalani balapan lagi seperti yang dilakukan Dani Pedrosa atau yang lain. Bergabungnya Dovi ke Yamaha diyakini memberikan dampak baik dalam pengembangan motor YC RM1. Dovi reuni dengan Massimo Bartolini, mantan insinyur penting Ducati yang kini memegang pengembangan motor Yamaha. Keduanya akan kembali bekerja sama, seperti yang pernah dilakukan saat mengembangkan Ducati Desmos edisi beberapa tahun silam. Jika Cal Crutchlow akhirnya tidak meneruskan pekerjaannya sebagai test rider Yamaha, bukan tidak mungkin Dovi akan mengambil job tersebut secara permanen. Jika terwujud, maka mantan pembalap Ducati tersebut akan ditemani oleh Augusto Fernandez yang kabarnya hampir pasti menjadi test rider tim Garputala musim depan. Yamaha merekrut pembalap tes yang lebih muda untuk memaksimalkan keuntungan konsesi MotoGP yang sejauh ini belum dapat dimaksimalkan bersama Cal Crutchlow. Pembalap tes yang lebih muda punya hasrat lebih untuk tampil kencang dan lebih tahan banting dibanding Crutchlow yang sering cedera. Ducati sudah mengantarkan pembalapnya memenangi titel juara dunia dalam 2 musim terakhir. Musim ini pun Francesco Bagnaia jadi yang terdepan di persaingan sehingga punya kans bagus untuk hat-trick gelar. Dominasi Ducati juga terasa dari pekan ke pekannya. Pada MotoGP Austria pekan lalu misalnya, 7 motor Ducati finish di 10 besar baik mesin 2024 maupun 2023. Saat ini 4 pembalap teratas di klasemen kejuaraan dunia juga merupakan penunggang Ducati. Francesco Bagnaia memimpin atas Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez. Pol Espargaro yang kini jadi pembalap uji KTM memuji kerja keras Ducati hingga bisa berada di posisi sekarang. Salah satu strategi brilian mereka adalah menurunkan 8 motor ke lintasan. Ini bikin Ducati bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan dalam waktu lebih cepat ketimbang para rival. Tapi mulai musim depan, superioritas Ducati bakal tergerus. Sebab mereka kehilangan satu tim yang berarti 2 motor. Selain itu, henggangnya Martin dan Bastianini akan meninggalkan efek.